informatif, kreatif, inovatif. dan kolaboratif. Inilah dia Toa Podcast. Halo sahabat budaya dimanapun Anda berada, semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya bagi Anda sahabat budaya yang menyaksikan melalui video ataupun langsung dari Spotify dan Anchor, selalu dalam keadaan bersemangat menjalani hari-hari yang luar biasa. Dan tentunya kami ucapkan selamat datang dan selamat mendengarkan episode perdana dari Toa FIB Podcast, merupakan persembahan dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas dan Humas Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, senang sekali pada episode perdana kali ini kita kedatangan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, yaitu Bapak Profesor Dr. Herwandi M. Hum sebagai narasumber di episode perdana pada Toa Podcast hari ini. Selamat datang Bapak. Assalamualaikum Bapak. Semoga Bapak selalu dalam keadaan sehat. Dan di Toa FIB Podcast ini merupakan program dan gebrakan dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas sebagai wadah dan platform baik untuk seluruh sivitas akademika agar dapat memberikan informasi terbaik, baik itu mengenai Fakultas Ilmu Budaya dan mengenai Universitas Andalas, seperti itu. Dan Bapak, selamat datang Bapak. Dan memang Toa FIB Podcast ini merupakan salah satu juga dari dukungan Bapak untuk Humas Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Jadi sebagai wadah bagi mahasiswa untuk memberikan informasi dan memberikan ataupun mengembangkan minat dan bakat di bidang jurnalistik, bidang broadcasting dan bidang komunikasi, seperti itu ya Pak. Dan ini Pak yang menjadi penasaran karena sebelumnya kita sudah melaunching mengenai nama Toa FIB Podcast. Masih banyak sahabat budaya yang bertanya-tanya mengenai apa itu Toa FIB Podcast. Karena kita tahu bahwa Toa FIB Podcast merupakan usulan nama dari Bapak khususnya. Dan bagaimana sih Pak filosofi yang Bapak pasang di dalam nama ini dan harapannya bahwa memang Toa FIB Podcast sebagai corong atau bagaimana seperti itu Pak? Baik, selamat sore ya untuk para pendengar Toa Broadcast Fakultas Ilmu Budaya. Sebetulnya Toa itu mungkin berangkat dari produk teknologi barangkali. Pengertian dasarnya Toa itu adalah sebuah produk teknologi, alat untuk memperkeras suara. Dalam bahasa Melayu itu mungkin yang paling pas adalah pelantang barangkali. Pelantang dalam artian suara yang kecil bisa menjadi lebih besar, lebih keras dan lebih nyaring atau lebih cepat tangkap oleh pendengar barangkali. Nah, ide awalnya sebetulnya sederhana saja. Ternyata Toa itu bukan hanya lagi di high ke teknologi, tetapi sampai ke tingkat desa pun orang sudah kenal apa yang Toa. Di surau, di masjid atau di sekolah atau di mana, Toa itu pengertian bagi mereka adalah pelantang gitu. Nah, dengan berangkat dari itu, ternyata Toa itu bagi masyarakat sudah jelas untuk sebagai memberi penjelasan, memberi keterangan, pada akhirnya memberi penekanan yang lebih luas terhadap sesuatu kata atau terhadap satu maksud, sehingga pada akhirnya ketika Toa dipakai orang lebih paham, orang lebih mendengar. Dalam satu sisi, jika berdekatan orang akan lebih paham dengan konsep-konsep tertentu yang disuarakan oleh Toa. Tetapi pada sisi lain, dia bisa menjangkau sasaran yang tidak dekat, sasaran yang jauh, ada sasaran yang mungkin berada di space atau time yang berbeda gitu. Jadi filosofinya sederhana saja. Kalau dia berada di lokasi yang sama, di space yang sama, di time yang sama, itu cepat tanggap bagi mereka dengan suaranya lebih keras. Tetapi Toa itu bisa saja sifatnya sangat melampaui waktu dan melampaui tempat gitu. Jadi sekarang misalnya ada peluncuran tentang Toa, broadcast FIB misalnya. Peluncurannya mungkin pada bulan Juni mungkin gitu. Tapi bisa saja jika semua itu bisa bergerak sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan puluhan tahun ke depan, ini bisa didengar oleh orang-orang yang mungkin nanti akan
mengambil mendengar berita, mendengar suara atau mendengar sesuatu yang disuarakan oleh TOA FIB gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, TOA FIB itu sebetulnya adalah semacam pelantang dari hasil-hasil karya mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya. Jadi semacam TOA budaya, sekian banyak kegiatan-kegiatan yang dipunyai oleh mahasiswa, kemudian oleh dosen, kemudian oleh tenaga pendidikan misalnya berada di lingkungan Fakultas Ilmu Budaya. Ini adalah wadah untuk penyampaian ide, wadah untuk berkreativitas, wadah untuk menyampaikan sesuatu yang mungkin unek-unek atau mungkin saja konsep yang disampaikan di sini. Saya kira ini besar sebetulnya manfaatnya kepada semua insan yang terlibat dalam sivitas akademika fakultas. Banyak kegiatan yang bisa ditampung di sini. Mau bincang-bincang pagi, taruhlah namanya bincang budaya pagi misalnya. Atau istilah yang lalu kan pernah juga dipopulerkan di fakultas, tadarus puisi misalnya. Saya kira banyak yang bisa dikomodir, dan mahasiswa FIB itu menurut saya sangat kreatif dan itu bisa nembus ruang dan waktu. Sudah sekian tahun saya di FIB misalnya, itu tak terhitung dengan mereka-mereka yang sudah sampai ke tingkat yang hari ini mungkin bisa dihargai di tingkat nasional gitu. Nah, salah satu wadahnya ini adalah TOA. TOA itu di tingkat kemahasiswaan adalah untuk menyuarakan karya-karya yang dilahirkan oleh kreativitas mahasiswa, sehingga pada akhirnya sisi tertentu kualitasnya akan meningkat. Kuantitas apalagi gitu. Saya sangat menghargai semua kegiatan-kegiatan yang dilahirkan oleh mahasiswa, baik sifatnya tulis-menulis, atau penampilan, atau memang ini dalam bentuk baru sebetulnya yang coba kita kreasi gitu ya. Sehingga pada akhirnya mungkin saja ke depan kita punya production house tentang mahasiswa mampu itu, dan kita mungkin bisa saja live didengar oleh pemirsa kita. Saya berharap ke depan 1 tahun ke depan misal sudah ada suara mahasiswa. Amin. Suara Semoga mahasiswa itu dalam arti dalam bentuk radio itu ya. Itu bisa dikelola oleh mahasiswa. Di UNAN itu dulu sudah ada sekali tidak salah. Tapi ya jadwalnya bisa kita atur segala macam. Jadi salah satu bentuk awal. Nah, podcast itu adalah bentuk produk baru dalam dunia IT barangkali. Ini bisa kita masuk di situ gitu. Nah, mumpung ini fasilitas sudah ada, kenapa tidak? Iya, betul Pak. Dan mahasiswa semua dosen saya kira punya prestasi yang bisa kita blow up lebih jauh di sini. Nah, maka itu kita sebut TOA itu sebagai pelantang gitu. Artinya apa? Sesuatu yang sebelumnya selama ini kita hargai, tetapi ya baru sampai di tingkat dipahamin oleh hanya tingkat mahasiswa di IFIB saja, atau dosen sudah mempunyai hasil-hasil karya mereka, hasil penelitian yang hanya bisa didengar oleh kalangan sekitar UNAN saja misal. Tapi karena ada TOA, karena ada pelantang, itu bisa dimasukkan ke YouTube, bisa dimasukkan ke radio, atau dimasukkan kemana, sehingga pada akhirnya orang bisa menyimak, bisa memanfaatkan dan seterusnya. Itu ya saya bilang TOA-nya itu, sehingga pada akhirnya orang paham, ya tahu bahwa IFIB itu ternyata ada menghasilkan sesuatu yang sebetulnya sangat berguna untuk dunia modern sekarang. Tidak hanya diartikan sebagai orang-orang budaya selalu bicara tentang kebudayaan, tetapi tidak sampai kepada tingkat yang lebih aplikatif dalam masyarakat. Ya, betul, jadi Pak. sebetulnya menjebatanin antara pemikir-pemikir yang ada di Fakultas Ilmu Budaya, baik di kalangan mahasiswa maupun di kalangan dosennya, kemudian sampai ke tingkat masyarakat. Menghilangkan image bahwa Menara Gading itu ternyata tidak seperti yang digambarkan. Menara Gading itu bisa digapai, bisa dipahamin, bisa dimanfaatkan di tengah masyarakat dan seterusnya. Seperti itu kira-kira TOA. Baik Bapak, berarti sahabat budaya tidak hanya mengenai harapan saja yang terdapat di dalam nama TOA, tetapi juga filosofi yang mendalam, dan tentunya ini merupakan suatu kehormatan Bapak dari Humas Fakultas Ilmu Budaya mendapatkan usulan mengenai nama TOA yang
pastinya memiliki filosofi yang mendalam dari Bapak tersebut. Nah ini Pak, tidak hanya mengenai Toa Podcast saja yang menjadi penasaran dari sahabat budaya, tetapi juga program unggulan selama 1 tahun ke depan dari Fakultas Ilmu Budaya Pak. Kira-kira apa saja program unggulan dari Fakultas Ilmu Budaya selama 1 tahun ke depan, dan di mana agenda yang paling mendekati yang akan terlaksana? Mungkin karena kita tahu bahwa seperti Hamka Award dan program-program unggulan lainnya, kira-kira dari program-program yang sudah dirancang selama 1 tahun ke depan tersebut, apa saja program tersebut dan apa yang akan segera terlaksana seperti itu Pak? Bertepatan dengan itu, tahun 2022 kan sudah masuk ke 40 tahun Fakultas Ilmu Budaya. Fakultas Ilmu Budaya itu namanya dulu Fakultas Sastra yang diluncurkan 1982. Dihitung hari ini sudah sampai ke 40 tahun pas, dan itu menurut kami itu sudah merupakan, kalau di tingkat dibawakan kepada manusia itu sudah matang, sangat terginasnya mereka berproduksi, berprestasi, mencapai sesuatu yang ingin dicapai gitu. Nah, menurut saya itu sudah adalah lahan yang sangat luas sebetulnya. Nah, Fakultas Budaya untuk memperingati 40 tahunnya itu, lustrum ke-8 ya, kita sudah menyiapkan program-program yang realistik gitu ya. Untuk peluncuran saja, program utama kita kemarin itu meluncurkan 40 buku. 40 buku karya dosen dan mahasiswa. Dosen dan mahasiswa, dan itu sangat dihargai betul. Untuk mengumpulkan draft buku 40 saja, itu bagi fakultas lain mungkin sulit. Tetapi Fakultas Budaya ternyata 2 bulan bisa menghasilkan sejumlah draft. Bahkan ada yang belum sempat dicetak gitu. Artinya apa? Itu salah satu unggulan kita hari ini, ternyata bisa tercapai, dan itu diluncurkan pas pada waktu 8 Maret kemarin 2022 sebagai masa hari ulang tahun kita. Mohon maaf, tanggal 7 Maret ya. Iya betul Pak. Mohon maaf, peluncuran kita, dan kita meluncurkan 40 buku bersamaan dengan banyak kegiatan yang kita lakukan. Salah satu kegiatan lagi adalah mengadakan perlombaan, misalnya membuat desain batik tingkat nasional misalnya. Meskipun pesertanya agak terbatas juga, ternyata cukup mendapat perhatian di kalangan mahasiswa. Dan ini ajang kreativitas menurut saya sudah sangat-sangat bagus gitu. Menulis buku itu yang hari ini kembali kita push mahasiswa dan dosen, dan ternyata bermunculan banyak penulis-penulis dari fakultas, baik yang bekerja sama dengan dosennya atau memang satu orang menulis buku dan seterusnya, dan kita itu mengapresiasi sekali mereka. Nah, termasuk juga dalam hal pengapresiasi terhadap mahasiswa yang nulis di art journal, di koran-koran nasional dan daerah dan seterusnya. Artinya apa? Unggulan-unggulan kita arahnya memang kepada kreativitas, arahnya ke kreativitas mahasiswa. Kegiatan lain adalah kita akan melaksanakan seminar internasional, dan itu akan memberikan peluang yang sangat besar juga kepada mahasiswa dan dosen untuk menulis, yang nanti kita usahakan proceedingnya itu dibentuk dalam bentuk terindeks, setidaknya terindeks Scopus, dan itu penelitian sudah bergerak. Kemudian beberapa kegiatan lain, misalnya tadi sudah disebut Hamka Award. Hamka Award itu sebetulnya sebuah ide yang awalnya untuk mempresiasi terhadap perkembangan sastra Indonesia yang diusulkan untuk didirikan di Universitas Andalas, menghimpun semua karya sastrawan Indonesia dari masa ke masa, dan itu ditempatkan di Universitas Andalas. Itu proyek besar dari kami, harus butuh gedung yang sekian tingkat misalnya, karena konsepnya sangat besar. Lalu kemudian apalagi yang berasal dari Sumatera Barat, ada karya-karya sastrawan Indonesia yang memberi warna yang sangat besar juga dari Sumatera Barat. Nah, peluang ini sebetulnya perlu kita ambil, tapi untuk sementara ya itulah caranya kita dulu, kita beri apresiasi terhadap sastrawan Indonesia. Beberapa kategori kita berikan.
Antara lain misalnya penulis, lalu kedua sastra wartawan yang bergerak di bidang sastra dan peneliti nanti rencananya seperti itu. Jadi ada tiga kategori. Nanti akan kita launching, akan kita umumkan pada masanya. Kalau tidak salah pada seminar internasionalnya pada bulan Agustus, lalu launching pengumuman dari Sastra Award-nya tadi itu pada bulan November kalau tidak salah. Lalu kemudian kegiatan-kegiatan lain sebetulnya yang menjadi apungan kita dalam rangka masa kegiatan Lustrum yang ke-8 ini. Ada beberapa kegiatan misalnya pengabdian pada masyarakat misalnya. InsyaAllah kita akan memilih satu tempat di Kota Padang ini, melibatkan hampir semua dosen dan mahasiswa. Kalau bisa mahasiswa baru nanti kita bawa ke lapangan, lalu kemudian kita melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat, di samping kegiatan-kegiatan kepada masyarakat yang sudah ada di setiap prodi gitu. Salah satunya itu, tetapi sebetulnya kita ingin menjelaskan bahwa kita ingin menargetkan bahwa pada tahun 2022 ini ada sesuatu perkembangan yang lebih baik di fakultas. Salah satunya misalnya akreditasi kita yang sudah kita coba untuk ada akreditasi tingkat nasional, ada akreditasi internasional. Target kita pada tahun 2022 ini sudah tercapai, setidaknya ada unggul 2, ada akreditasi A masih bisa dicapai juga. Lalu kemudian ada akreditasi internasional yang kita coba untuk masuk dan itu sudah dinilai. Kita masih nunggu sekarang sampai hasilnya begitu. 2 program studi sudah masuk situ. Yang pertama program studi sastra Indonesia, yang kedua program studi sastra Jepang. Dan kita juga sudah mendaftarkan 4 program studi lagi untuk FIBA tahun ini. Mudah-mudahan itu sudah berjalan dengan baik untuk sampai akhir tahun, sehingga mungkin saja 2023 visitasinya nanti gitu. Artinya apa? Kualitas itu akan kita tingkatkan. Nah, yang agak timpang itu mungkin masalah fisik barangkali. Fisik kita sangat dari dosen yang sudah ada itu tidak memenuhi standar untuk mereka bekerja di fakultas misalnya. Nah, itu sedang kita coba untuk mikirkan bagaimana caranya untuk menambah ruang gitu. Dan kita sudah mencoba paling tidak untuk 1 tahun pertama apa yang kita bikin, tahun kedua, tahun ketiga dan seterusnya. Mungkin tahun 4 tahun saya jadi dekan, mungkin sudah ada sesuatu nanti seperti itu. Kira-kira itu apungan kita. Baik, terima kasih Bapak, dan setelah ini merupakan perbincangan yang luar biasa sekali dan sangat menarik, baik itu mengenai TOA FIB Podcast dan program-program unggulan dari Fakultas Ilmu Budaya selama 1 tahun ke depan. Dan ini merupakan salah satu seperti harapan juga dari kita seluruh Sivitas Akademika bahwa terdapat banyak sekali wadah untuk mengembangkan minat dan bakat serta hingga ke pengabdian masyarakat ataupun research ataupun mengenai penelitian yang nantinya akan dimasukkan ke dalam jurnal terakreditasi seperti itu Pak. Dan para sahabat budaya, sesaat lagi kita akan membahas mengenai mahasiswa baru Fakultas Ilmu Budaya, namun setelah jeda berikut ini. Tetap saksikan TOA FIB Podcast. Informatif, Kreatif, inovatif, dan kolaboratif. inilah dia TOA Podcast. Persembahan dari Divisi Broadcasting Humas Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. TOA Podcast. TOA Podcast. Sahabat budaya, Anda kembali menyaksikan TOA FIB Podcast. Dan sebelum kita berlanjut mengenai dan bincang-bincang bersama Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, kami akan kembali mengingatkan bahwa jika Anda yang senantiasa menyaksikan agar dapat berlangganan TOA FIB Podcast baik di YouTube, yaitu Broadcasting Humas Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, dan Spotify dan Anchor yang dapat Anda dengarkan langsung dari aplikasi Spotify dan Anchor. Di sini kita sudah kembali
kembali tergabung bersama Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, yaitu Bapak Profesor Dr. Herwandi Herhum. Yang selanjutnya nih Pak, kita akan membahas mengenai mahasiswa baru Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Kita ketahui bahwa di momen seperti ini, tepatnya di ajaran baru ya Pak, karena memang banyak sekali antusias dari masyarakat dan seluruh mahasiswa dari jenjang sekolah menengah atas yang mulai membidik Fakultas Ilmu Budaya sebagai lanjutan program studi mereka. Baik itu dari 5 program studi yang tersedia yang ada di Fakultas Ilmu Budaya. Dan seperti Bapak katakan tadi bahwa sudah ada 2 program studi yang saat ini dalam proses akreditasi internasional. Ini merupakan prestasi yang luar biasa tentunya, baik itu untuk program studi dan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Jadi yang akan kita bahas ini adalah bagaimana sih Pak pandangan Bapak melihat antusias mahasiswa baru, khususnya mahasiswa dari jalur SNPTN dan SBMPTN, dan saat lagi kita akan menyambut mahasiswa baru dari program SIMA UNAN, SIMA Universitas Andalas, dan bagaimana antusias dari mahasiswa baru tahun 2022 untuk melanjutkan studinya di Fakultas Ilmu Budaya, dan bagaimana tentunya kesiapan Fakultas Ilmu Budaya untuk menyambut nih mahasiswa baru, karena memang Fakultas Ilmu Budaya sebagai salah satu tujuan Pak. Ya, kalau di dalam data-data yang kita perhatikan dalam beberapa tahun terakhir, kita sebetulnya berada dalam posisi yang tetap meningkat animo dari mahasiswa, calon-calon mahasiswa untuk masuk ke fakultas gitu. Cuman persoalannya adalah ketika pandemi kemarin itu agak stuck untuk melanjutkan gitu. Tapi yang jelas tren dari peminat-peminat untuk semua program studi cukup bagus jika dibandingkan dengan program studi lain yang ada di Indonesia misalnya. Salah satu contoh misalnya sejarah saja itu masih lebih dari 300-an peminatnya misalnya, sampai begitu. Sastra daerah juga masih pada tren yang baik juga. Dulu sastra daerah itu waktu tahun 2010 5 orang, 6 orang seperti itu. Tapi ketika waktu itu kita sediakan banyak beasiswa termasuk bidik misi segala macam, sehingga mereka bersaing untuk masuk, dan hari ini sudah terjadi semacam persaingan yang cukup kuat juga gitu. Di program studi sastra Indonesia cukup besar peminatnya, sastra Inggris cukup besar peminatnya, lalu sastra Jepang juga seperti itu. Kalau sustainabilitas keberlanjutan untuk program studi saya tidak meragukan. Kita bisa mengambil calon-calon mahasiswa yang bisa kita saring gitu ya, kita saring karena bisa persaingan 1:3, bisa persaingan 1:5 misalnya seperti itu. Khusus untuk beberapa prodi sudah sampai ke tingkat yang itu, tetapi mungkin untuk prodi tertentu masih 1:1, 1:1,2 dan seterusnya. Artinya untuk kebutuhan keberlanjutan program studi saya kira sangat bagus gitu untuk keberlanjutan. Hari ini ada beberapa skim untuk masuk, skim istilahnya ya, atau jalur masuk gitu ya. Ada SNBTN misalnya, dari prestasi mereka diambil dari hasil rapor mereka misalnya seperti itu. Masih banyak kita bisa bersaing juga, kita menentukan pilihan-pilihan kita gitu. Kemudian ada SBMPTN misalnya, dari ujian-ujian tulis UTBK dan seterusnya, kita sudah melakukan seleksi untuk mereka, dan kita bisa menyaring juga, memilih mereka memang prestasi mereka bagus gitu. Kemudian untuk sekarang ini mandiri lagi berjalan. Mandiri itu adalah sisa dari tidak terima di SBMPTN yang sudah lalu, tetapi prestasi mereka dilihat dari cukup menjanjikan gitu, karena kita lihat dari asal-asal sekolah mereka, FIB itu sudah hampir dari 34 provinsi gitu ya, itu sekitar 20 tujuan, itu sudah paling banyak itu di Sumatera. Sumatera Barat induknya, yang kemudian provinsi tetangga itu Riau, kemudian Jambi, ada Sumatera Utara, lalu kemudian Bengkulu, Sumatera Selatan, Riau Kepulauan, Sumatera Utara, Aceh, itu sudah hampir semua ada di fakultas ini gitu. Ada yang peluang beasiswa sangat kita buka sedemikian rupa.
Saya berkeyakinan mahasiswa yang diterima mulai dari beberapa tahun terakhir itu benar-benar sudah disaring sedemikian rupa dan orang-orang yang berprestasi, inputnya bagus, maka pengelolaan di fakultas tentunya harus bagus juga gitu. Oleh sebab itu kita berusaha untuk memperbaiki sistem yang ada sesuai dengan perkembangan UNAN yang sudah sampai ke BTBH misalnya. Kemudian kurikulum sudah kita benahi sedemikian rupa, kurikulum KKNI, lalu kemudian diarahkan kepada kurikulum yang OB misalnya. OB itu lebih mengarah kepada luaran-luaran pendidikan. Dalam kuliah itu bisa menghasilkan project based learning misalnya, atau case based learning misalnya seperti itu, sehingga dosen dan mahasiswa terjadi sebuah interaksi yang sebetulnya tutorial dengan mahasiswa, lalu kemudian di lapangan mereka menghasilkan sesuatu, bisa saja sebuah artikel di koran, bisa saja artikel di jurnal nasional, bisa saja artikel di internasional, bisa saja sama-sama seminar dosen dengan mahasiswanya, lalu kemudian banyak hal yang bisa dilakukan. Mereka bisa saja menghasilkan sebuah produk YouTube misalnya, video-video di YouTube. Dan itu sangat menantang untuk mahasiswa yang tadi inputnya itu orang-orang kreatif gitu. Nah, ketika mahasiswa masuk ke sini, inputnya orang-orang kreatif itu ketika tidak disediakan sistem yang baik, maka akan bermasalah. Oleh sebab itu, fakultas setiap saat selalu melakukan peninjauan kurikulum, metode-metode pembelajaran dan seterusnya sampai kepada visi misi kita akan perbaiki, kita akan lurus, akan seperti itu. Kembali kita sedikit kepada target-target untuk pengembangan misalnya. Hari ini kita sudah ditanyai banyak betul oleh orang-orang termasuk lulusan SMA, apakah tidak mungkin kita membuat sebuah program studi baru misalnya. Di perencanaan kita ke depan sebetulnya tahun ini kita sudah bikin proposal untuk mendirikan sastra Korea misalnya. Wow. Jadi kalau itu diokekan oleh rektor pada tahun ini, tahun 2023, insya Allah kita sudah punya sastra Korea, dan kita akan dapat support dari Korea Foundation. Ada beberapa universitas yang ada di Korea untuk mendirikan, dan kita sudah punya dosen yang cukup juga. Tinggal tokok palunya oleh rektor dan Ban PT, dan ini kalau sudah oke, tahun depan insya Allah kita apakan. Intinya adalah dalam mereka-mereka yang benar-benar masuk ke fakultas, orang-orang yang terseleksi dengan baik, inputnya baik, kemudian diproses dengan baik, lalu mereka ketika tamat itu benar-benar mereka eksis dan benar-benar mampu bersaing di luar gitu. Nah, itulah kreativitas yang sangat kita garis bawahi. Kita beri peluang besar. Ya, dan kita juga mengetahui Pak bahwa beberapa minggu yang lalu Fakultas Ilmu Budaya menjadi juara umum di Pekan Seni Mahasiswa Universitas Andalas. Ini merupakan salah satu bukti nyata ya Pak, bahwa memang orang-orang dan mahasiswa yang tersaring masuk ke dalam Fakultas Ilmu Budaya merupakan mahasiswa dan orang-orang yang kreatif dan pastinya inovatif serta ingin mengeksplorasi diri sendiri seperti itu ya Pak. Dan apa sih Pak harapan Bapak untuk mahasiswa baru yang insya Allah akan bergabung nih ke keluarga Fakultas Ilmu Budaya Pak? Sederhana saja, selamat datang untuk di fakultas yang kreatif, fakultas yang menantang Anda, fakultas yang menghasilkan sebuah karya-karya dari tahun 1 sampai tahun akhir itu menuntut betul gitu. Ketika Anda sudah bisa menulislah dari tahun 1 di koran, di majalah atau di jurnal. Nah, itu sangat dihargai betul nanti. Bahkan kita di fakultas menyediakan insentif-insentif gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan hanya kupu-kupu gitu ya. Kupu-kupu itu kuliah pulang seperti itu, bukan seperti itu. Tapi jadilah Anda sebagai aktivis ilmuwan, lalu kemudian mempermatang diri di fakultas, lalu kemudian menambah ilmu, sekaligus mempermatang diri untuk skill-skill tertentu, terutama dalam hal penulisan. Karena Fakultas Budaya itu banyak bergerak pada penulisan gitu. Itu satu. Yang kedua, kalau Anda bercita-cita menjadi pegawai negeri itu mungkin salah hari ini. Nah, bercita-citalah untuk menjadi diri Anda, lalu kemudian bisa menggerakkan masyarakat sekitar, lalu menciptakan lapangan pekerjaan, atau memang untuk bergerak sendiri saja dulu, lalu berkreasi, berguna untuk masyarakat dan seterusnya seperti itu. Jadi harapan kami adalah ada orang besar untuk datang ke fakultas yang besar, lalu kemudian menjadi orang besar di sini seperti itu.
Ya, luar biasa sekali bincang-bincang kita bersama Dekan Fakultas Ilmu Budaya. Selain dari prestasi dan seluruh program unggulan, ternyata Fakultas Ilmu Budaya juga sudah mempersiapkan proposal agar dibangunnya Prodi Sastra Korea. Nah, ini untuk Yorobun yang sedang menyaksikan podcast Toa FIB yang tertarik nih dengan sastra Korea, bahasa Korea, dan tentunya tentang kebudayaan Korea, siapkan diri Anda untuk bergabung di sastra Korea ya Pak ya. Dan memang insya Allah tidak hanya sastra Korea saja, mungkin kedepannya kita akan membangun sastra dengan bahasa dan budaya dari negara luar yang akan berbeda-beda seperti itu Pak. Terakhir nih Pak, sebelum kita menutup bincang kita kali ini, apa harapan Bapak untuk seluruh Toa FIB Podcast dan Humas Fakultas Ilmu Budaya nih Pak? Sangat berharap besar saya dengan Toa ini. Podcast itu bisa disaksikan, bisa didengar oleh seluruh dunia gitu ya. Kenapa tidak kita satu sesi, 2 sesi, 3 sesi dalam bahasa Inggris misalnya kita sampaikan. Atau nanti dalam satu sesi ada kawan dari sastra Jepang untuk siaran dalam bentuk dalam bahasa Jepang, bahasa Jepang misalnya. Dan seterusnya, sehingga berakhirnya podcast budaya ini akan membesar dan kemudian dihargai di mana-mana. Saya kira itu satu produk tertentu gitu. Nah, ke depan kalau memang nasib baik untuk bisa berkembang lebih jauh, tadi sudah saya tantang ada radio mahasiswa misalnya di FIB, lalu kemudian hidup dengan kegiatan-kegiatannya, lalu memberi peluang yang besar terhadap kawan-kawan mahasiswa bergerak di situ. Saya kira sangat harapannya besar seperti itu gitu. Bisa melakukan live dalam masa-masa berikut. Banyak hal yang bisa kita lakukan, baca puisi, ada mahasiswa yang pandai bahasa luang misalnya, kenapa tidak kita tampilkan. Lalu ada banyak harapan kita gitu. Ya, luar biasa sekali sahabat budaya. Di bincang kita di episode perdana kali ini bersama Bapak Profesor Dr. Erwandi Erhum selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Kita sudah mendapatkan berbagai informasi baik mengenai prestasi, program unggulan hingga kesiapan Fakultas Ilmu Budaya untuk menyambut mahasiswa baru yang akan segera bergabung bersama keluarga Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Dan para sahabat budaya, sekali lagi kami sampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Dekan Fakultas Ilmu Budaya yang telah bersedia dan berpartisipasi di Toa FIB Podcast episode perdana kali ini. Dan untuk sahabat budaya, terus berlangganan dan saksikan Toa FIB di FIB Podcast baik di YouTube maupun di Spotify, Anchor, dan media sosial lainnya, bahkan Instagram yaitu toa_fib_podcast. Dan terima kasih atas perhatian sahabat budaya. Toa FIB Podcast menggema di setiap waktu.